Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada vektor. Jadi seperti yang kalian yang pernah Pak Guru ajarkan, kalau vektor misalkan ada vektor A, pasti ada unsur I, ada unsur J, dan ada unsur K. Vektor B juga begitu, ada unsur I, ada unsur J, dan ada unsur K. Jadi bagaimana kalau misalkan vektor A kita tambah atau kurang? Jadi plus minus ini sebagai tanda, kita bisa pilih angka tanda tambah atau tanda kurang. Ya sesuai perintah soalnya bagaimana. Kalau perintah soalnya disuruh tambah berarti tambah, kalau perintah soalnya disuruh kurang ya berarti dikurangkan. Jadi vektor A tambah atau kurang vektor B, ingat yang bisa ditambah dan jumlahkan yang sama-sama variabelnya. Kalau I berarti bisa ditambah atau dikurang dengan huruf I, huruf J bisa ditambah dan dikurang dengan huruf J, huruf K bisa ditambah dan bisa dikurang dengan huruf K juga. Jadi Pak Guru di sini A1 tambah atau kurang B1 I tambah A2 tambah atau kurang B2 J tambah A3 tambah atau kurang B3. Itu kalau bentuk persamaan vektornya. Kalau dalam bentuk matriks, misalkan ada sebuah vektor A, yaitu A1, A2, A3, vektor B, B1, B2, dan B3, pengerjaannya sama. Kalau di persamaan itu ada huruf I, J, dan K. Kalau di bentuk matriks itu tidak perlu kita tuliskan huruf I, J, dan K-nya. Jadi kalau A tambah A plus minus B, berarti kita tinggal jumlahkan A1 tambah atau kurang B1, A2 tambah atau kurang B2, terakhir A3 tambah atau kurang B3. Jadi contohnya sebagai berikut. Ini contoh yang matriks dulu ya. Contoh yang untuk matriksnya. Misalkan vektor A sama dengan 1, min 2, 3. Vektor B itu sama dengan min 2, 3, dan 4. Yang ditanyakan, vektor 2 kali vektor A dikurangi 3 kalinya vektor B sama dengan berapa? Nah, disoalkan baru kita hanya mengetahui vektor A dan vektor B. Kita belum mengetahui 2 kalinya vektor A dan 3 kalinya vektor B. Terus bagaimana cara menemukan 2 kali vektor A dan 3 kalinya vektor B? Gampang saja. Misalkan kalau 2 kali vektor A, berarti kita semua vektor A kita kalikan dengan angka 2. Berarti 2 dikali 1 min 2 dengan 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 2 min 4 dan 6. 1 kali 2, 2, min 2 kali 2, min 4, 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian untuk 3 kalinya vektor B, karena di soal itu ada 3 kalinya vektor B, berarti vektor B nya kita kalikan dengan angka 3. Berarti di sini ada min 2, 3, dan 4, sama dengan 3 dikali min 2 hasilnya min 6, 3 dikali 3 hasilnya 9, 3 dikali 4 hasilnya 12. Sekarang kita sudah dapatkan 2 kali vektor A berapa dan 3 kali vektor B berapa. Sekarang kita lanjutkan penyelesaian soalnya. 2 kali vektor A dikurangi 3 kali vektor B sama dengan berapa? Kan tinggal kita tulis 2 kali vektor A nya berapa? Itu ada angka 2, min 4, dan 6. Kita kurang. Ingat di sini karena kurang berarti di sini juga kurang. 3 kali vektor B berapa? Ada min 6, 9, dan 12. Sekarang kita jumlahkan semua. 2 dikurang min 6 berarti 2 tambah 6 hasilnya apa? Guru bisa di sini. Hasilnya 8. Min 4 dikurang 9 berarti hasilnya negatif 13. 6 dikurang 12 berarti hasilnya
negatif 6. Jadi kita dapatkan 2 kali vektor A dikurangi 3 kali vektor B, kita dapatkan 8 min 13 dan min 6. Selanjutnya kita lanjut di contoh soal berikutnya. Sekarang kita masuk di contoh kedua. Contoh kedua ini kita menggunakan matriks vektor persamaan vektor. Jadi misalkan ada vektor A sama dengan ya Pak Guru tulis saja 2 kali I dikurangi 3 kalinya J ditambah 4K. Vektor P itu sama dengan 3I ditambah 2C dikurangi huruf K. Yang terakhir vektor C sama dengan 4I dikurangi J ditambah 3K. Nah, di soal ditanyakan tentukan A dikurangi 2B ditambah 3 kalinya C sama dengan berapa? Nah, sementara cara penyelesaian begini. Kan disoalkan hanya diketahui vektor A-nya berapa, vektor B-nya berapa, vektor C-nya berapa. Jadi sementara di soal vektor A dikurangi 2 kalinya vektor B ditambah 3 kalinya vektor C, berarti akan sudah ada di atas ini. Yang belum ada kan 2 kalinya vektor B dan 3 kalinya vektor C. Berarti kita cari dulu 2 kalinya vektor B itu sama dengan berapa. Artinya semua vektor B dari 3I, 2J dan min K kita kalikan semuanya dengan angka 2. Berarti 2 dikali 3 hasilnya 6I, kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4J, kemudian 2 dikali min 1 hasilnya min 2K. Jadi terdapatkan 2B. Di soal juga kita ada tertulis 3C, berarti kita cari 3C nya berapa. 3C sama dengan, artinya semua C kita kalikan dengan 3. 3 dikali 4 hasilnya 12I dikurang 3 dikali 1 berarti tetap 3J. Terakhir 3 dikali 3 hasilnya 12K. Kita sudah dapatkan A nya, sudah dapatkan 2B nya, sudah dapatkan 3C nya. Berarti berapa? A dikurangi 2B ditambah 3C sama dengan berapa? Untuk penyelesaiannya kita pisah dulu, jangan langsung semuanya. Kita cari dulu A dikurangi 2B. A dikurangi 2B berapa? Berarti A nya kan tetap itu 2. Ingat di sini ada tanda kurang. 2B nya berapa? Ada angka 6. Ingat ini untuk huruf I ditambah. Sekarang kita pindah di J. Karena di sini A berarti kita A berarti itu negatif 3. Negatif 3, 2B nya berapa? Ingat di sini tanda kurang berarti kurang. 2B nya berapa? Itu ada angka 4. Berarti di sini huruf J, terakhir kita tambah huruf apa lagi? Huruf K. Berarti sini ada 4. Karena di sini kurang berarti kurang, baru di 2B-nya ada negatif 2. Terakhirnya kita ada huruf K. Nah, selanjutnya kita jumlahkan semua. 2 dikurang 6 hasilnya kan min 4I. Min 3, min 4 hasilnya negatif 7. Min 7C. Terakhir, 4 dikurangi min 2. Berarti 4 ditambah 2 hasilnya ditambah 6K. Sekarang kita baru mendapatkan A dikurangi 2B. A dikurangi 2B. Belum kita menambahkan dengan 3C. Sekarang A dikurangi 2B, terakhir kita tambahkan dengan 3C.
C sama dengan berapa? Berarti A dikurangi 2B itu ada angka min 4. Karena di sini disuruh tambah, berarti di sini juga tambah. 3C-nya berapa? 3C-nya ada angka 12 tambah 12, ini untuk huruf I ditambah. Sekarang huruf J-nya ada min 7. Min 7 kita tambah dengan angka min 3. Ini untuk huruf J ditambah 6. Karena di sini perintahnya tambah, berarti di sini tambah dengan angka 12. Ini untuk huruf K sama dengan min 4 ditambah 12, hasilnya 8. Berarti 8I. Berarti di sini min 7 ditambah min 3, berarti min 7 dikurang 3. Min 7 dikurang 3 hasilnya min 10. J terakhir. 6 ditambah 12 hasilnya 18K. Jadi hasil dari vektor A dikurangi 2 kali vektor B ditambah 3 kali vektor C adalah 8I dikurangi 10J ditambah 18K. Oke, sudah contoh kedua. Sekarang contoh ketiganya bagaimana ya? Contoh 3. Contoh 3-nya ya misalkan, tunggu dulu, Pak Guru cari dulu soalnya. Contoh 3 diketahui ada vektor A sama dengan 2I ditambah 3J ditambah K. Vektor B itu ada 3I dikurangi 2J ditambah K, dan vektor C itu ada I kemudian ditambah 3J dikurangi 2K. Nah, soalnya bagaimana? Tentukan persamaan vektor X. Vektor X jika A ditambah 2X dikurangi 3C sama dengan vektor B. Jadi di sini kita disuruh mencari vektor X. Kan sudah ada vektor A, sudah ada vektor B, sudah ada vektor C. Kita disuruh mencari vektor X yang belum diketahui. Jika vektor A ditambah 2 kali vektor X dikurangi 3C itu hasilnya sama dengan B. Jadi caranya bagaimana? Ya karena yang kita cari vektor X, berarti sendirikan vektor X. Semua selain vektor X itu pindah semua ke sebelah kanan. Jadi A-nya nanti pindah ke sebelah kanan, kemudian 3C-nya juga nanti pindah ke sebelah kanan. Berarti nanti akan kita dapatkan 2 kalinya X sama dengan B-nya tetap vektor B, kemudian dikurang, karena A-nya pindah ke sebelah berarti menjadi kurang vektor A, dan 3C-nya pindah ke sebelah berarti menjadi tambah menjadi vektor 3 kalinya vektor C. Jadi kita akan temukan B dikurangi A ditambah 3 kalinya vektor C. Nah, dari di sini karena sudah ada vektor A, B-nya sudah ada vektor A-nya, berarti yang belum ada itu vektor 3 kali C. Ingat, kita cari dulu vektor 3C. Nah, vektor 3C apa? Berarti semua C kita kalikan dengan angka 3, berarti sama dengan 3I ditambah 9J dikurangi 6K, karena semuanya kita kalikan dengan angka 3. Berarti sama dengan vektor B-nya berapa? Ini untuk huruf I dulu ya. Vektor B itu ada angka 3. 3 jadi Pak Guru satukan.
3, kemudian ada tanda kurang. Vektor A-nya berapa? Ada angka 2. Kemudian kita tambah vektor 3C-nya berapa? Ada angka 3. Ini untuk huruf I. Kemudian kita tambah huruf untuk huruf J-nya. Berarti B-nya mana? B-nya itu huruf J-nya itu min 2. Min 2. Kemudian kita kurang vektor A-nya berapa? Ada angka 3. Kita tambah vektor 3C-nya berapa? Ada angka 9. Ini untuk huruf J. Ditambah terakhir. Ini untuk huruf K. K-nya untuk vektor B mana? Berapa? Ada angka 1. Kemudian kita kurangi dengan angka vektor A-nya berapa? Ada angka 1 juga. Terus untuk vektor 3C-nya kita tambah dengan negatif 6. Ini untuk huruf K. Terus hasilnya berapa? Berarti tinggal kita jumlahkan dan kurangkan. 3 dikurangi 2 hasilnya 1, ditambah 3 hasilnya 4i. Min 2 min 3 hasilnya min 5. Min 5 tambah 9 hasilnya positif 4. J terakhir 1 dikurang 1 hasilnya 0. 0 ditambah min 6 berarti 0 dikurang 6. 0 dikurang 6 hasilnya negatif 6K. Ingat, yang disuruh cari itu vektor X. Sekarang itu baru 2 kalinya vektor X. Ya, supaya mau jadi Pak Guru tulis di sini. 2 vektor X sama dengan 4i ditambah 4c dikurangi 6k. Yang ditanyakan vektor X. Artinya kalau X-nya mau sendiri berarti semuanya kita bagi dengan angka 2. 2 bagi 2 hasilnya 1, hasilnya X kan. 4 dibagi 2 hasilnya 2 kan, 2i. 4 dibagi 2 hasilnya itu 2c. Terakhir 6 dibagi 2 hasilnya 3k. Jadi kita dapatkan vektor X-nya itu 2i ditambah 2j dikurangi 3k. Oke, masih mau lanjut? Ya, kita lanjut lagi. Contoh terakhir. Contoh terakhir kok ini. Contoh terakhirnya ini bukan bentuknya persamaan vektor, tapi kalau misalkan diketahui koordinatnya. Diketahui misalkan koordinat titik P itu ada angka 3, 0 dan 2. Kemudian koordinat titik Q ada angka min 2, 1, min 1. Terakhir, koordinat titik R ada angka 2, min 3, dan 2. Tentukan hasil dari 3 kalinya vektor PR dikurangi 2 kalinya vektor QR. Jadi soalnya begini. Nah, sekarang langkah pertama kita cari dulu vektor PR dan vektor QR sebelum kita kalikan 3 dan 2. Kita cari dulu vektor PR. Nah, vektor PR sama dengan kan tinggal kita, karena P ke R berarti R dikurangi dengan P, berarti huruf R dikurangi dengan huruf P, berarti di sini huruf R-nya ada angka 2, kita kurangi dengan P, P-nya berapa? Ada angka 3. Ini untuk huruf I. Kita tambah lagi. Kita pindah di huruf J. Berarti di sini ada angka min 3 dikurangi 0. Di sini huruf J ditambah. Di sini ada angka 2 dikurangi dengan 2. Ini untuk huruf K. Artinya vektor PR itu kita dapatkan min 1i dikurangi 3j. Nah, 2 dikurang 2 hasilnya 0. Jadi kalau 0 tidak usah ditulis ya. Berarti 0k berarti tidak usah kita tulis.
Jadi vektor PR itu kita dapatkan min 1 dikurangi 3J. Sekarang yang ditanyakan adalah 3 kalinya vektor PR. Berarti tinggal kita tambahkan 3 kalinya vektor PR berapa. Berarti semuanya vektor PR kita kalikan dengan angka 3. Berarti min 3i dikurangi 9J. Sudah. Nah, sekarang kita beralih di QR. QR-nya berapa? Ingat, kalau vektor QR berarti R dikurangi dengan Q. R-nya berapa? Ada angka 2. 2 dikurangi Q-nya ada min 2. Ini untuk huruf I. Ditambah huruf R-nya ada angka min 3. Dikurangi huruf Q-nya ada angka 1. Ini untuk huruf J. Ditambah di huruf R-nya ada angka 2. Dikurangi dengan huruf Q-nya ada angka min 1. Ini untuk huruf K. Sama dengan, kita jumlahkan semua. 2 dikurang min 2 berarti 2 tambah 2 hasilnya 4 I. Min 3 min 1 hasilnya min 4. Min 4 J. 2 dikurang min 1 berarti 2 tambah 1. 2 tambah 1 hasilnya 3K. Berarti vektor QR kita dapatkan 4i dikurangi 4j tambah 3k. Ingat, soalnya itu berbentuk 2 kalinya QR. Berarti 2 kalinya QR berapa? Berarti semua QR kita kalikan dengan angka 2. Berarti 4 dikali 2 hasilnya 8i dikurangi 8j ditambah 6k. Oke, kita sudah dapatkan 3 PR-nya berapa, kita sudah dapatkan 2 QR-nya berapa. Sekarang kita kurangkan ya. Jadi 3 PR dikurangi 2 kalinya QR sama dengan 3 PR berapa? 3 PR itu ada min 3. Ini untuk huruf I dulu ya. Berarti min 3 karena dikurang berarti sini kurang. Untuk huruf 2 QR-nya ada angka 8. Ini untuk huruf I ditambah J-nya berapa untuk huruf 3 PR ada min 9 dikurang. Kalau untuk 2 QR ada min 8. Ini untuk huruf K tambah ditambah 3 kalinya PR itu ada angka tidak ada 0 ya. Kalau 0 tidak usah ditulis, berarti tinggal dikurang 0 dikurangi, kalau 2 di QR ada angka 6. Ini untuk huruf K, ini untuk huruf J, ini untuk huruf K sama dengan min 3 min 8 hasilnya min 11. 8 min 9 tambah 8 hasilnya min 1. Min 1 apa? Min 1 J. 0 dikurang 6 hasilnya min 6. Min 6 apa? Min 6K. Jadi 3 PR dikurangi 2 ke hasilnya min 11I dikurangi J dikurangi 6K. Oke, sampai di sini saja videonya. Nanti untuk materi berikutnya minggu depan ya. Oke, assalamualaikum.